يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafati wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-shalah fahiya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da as-shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, ya, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari senda gurau dan perkataan-perkataan keji, dan untuk memberikan makanan bagi orang-orang yang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Aid, maka itulah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka hanya bahagian dari sedekah biasa saja. Dari hadis ini, ternyata orang yang mengeluarkan zakat itu sebelum ditunaikannya sholat Id, ada hikmah yang ditetapkan oleh syariat. Karena penetapan zakat itu bukan hanya sebatas penetapan biasa saja. Pastinya segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung hikmah yang dalam, mengandung hikmah yang banyak. Lalu apa hikmahnya seorang itu mengeluarkan zakat di akhir Ramadannya? Yang pertama, di antara hikmahnya adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia, kata-kata kotor, ya, serta menutupi segala kekurangan-kekurangan, cacat-cacat yang dia beribadah di bulan Ramadan itu, sehingga sempurnalah ibadahnya. Dan pastinya kita menganggap dan kita merasa bahwasanya amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu belum sempurna. Nah, ternyata dengan mengeluarkan zakat itu mendapatkan kesempurnaan. Dan tentunya pada saat kita mengeluarkannya, hendaknya kita mengeluarkan yang pertama dengan ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang kedua, dikeluarkannya zakat fitri atau zakat fitrah itu di akhir Ramadan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin dan mencukupi mereka sehingga mereka tidak perlu lagi meminta-minta di hari raya, dan sekaligus membahagiakan mereka di hari raya tersebut, sehingga jadilah mereka mendapatkan hari raya dengan kondisi yang bahagia. Jadi adanya makanan yang diberikan, ya, berupa bahan makanan pokok yang diberikan kepada fakir miskin, ternyata hal itu bisa dijadikan sebagai apa? Bisa dijadikan sebagai bahan makanan mereka yang mereka bisa hidangkan nanti ketika Syawal, ketika mereka berhari raya, dan mereka tidak meminta-minta kepada manusia tatkala hajat dan kebutuhannya telah terpenuhi. Kemudian di antara hikmah yang lain, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat ini kepada orang-orang yang hidup di bulan Ramadan. Itu bentuk saling berbuat memberi kebaikan antara orang kaya dan orang miskin di hari raya. Saling berbuat, saling bantu-membantu, ya, orang kaya dengan orang miskin, di mana orang kaya ini merasakan bagaimana kondisi orang-orang miskin. Mereka sangat membutuhkan. Maka uluran tangan, ya, dari orang-orang kaya yang diberikan kepada orang-orang miskin, ini bentuk saling berbuat kebaikan. Dan kita diperintahkan di dalam syariat ini untuk apa? Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Kemudian di antara hikmah yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan zakat itu kepada kaum muslimin kaum muslimat,
yang merdeka maupun budak, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa. Agar apa? Agar mereka mendapatkan pahala. Karena mereka telah menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang muslim, dan mereka telah menunaikannya di waktu-waktu yang memang diperintahkan oleh syariat. Tatkala seorang muslim, tatkala seorang hamba Allah, dia mendatangi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ketaatan. Dan tatkala seorang muslim menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ketaatan. Nah, ketaatan yang dilakukan di akhir Ramadan yaitu dengan melaksanakan zakat fitri atau zakat fitrah, dan ketika dia menunaikannya maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengingat dia telah merealisasikan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara hikmah yang lain, bahwasanya zakat fitrah atau zakat fitri adalah zakat untuk badan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan setiap tahunnya di hari raya Idul Fitri. Zakat untuk badan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di hari raya Idul Fitri. Jadi bahan makanan yang kita berikan kepada orang-orang miskin, ini bermanfaat bagi fisiknya, bermanfaat bagi badannya, dan di sisi lain yang kita keluarkan bagi orang yang mengeluarkannya itu akan mensucikan dirinya dari dosa-dosa, mensucikan badannya, mensucikan jasadnya, mensucikan batinnya dari dosa-dosa, dan ini dilakukan setiap tahunnya, dan ini bentuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara hikmahnya, zakat fitrah sebagai bentuk syukur setelah puasa sempurna dilaksanakan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan semisalnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan kepada kita, berupa apa? Allah mudahkan bagi kita melaksanakan ibadah. Allah mudahkan bagi kita melaksanakan ibadah. Apa balasan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa balasan yang harus kita laksanakan tatkala Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah? Ternyata balasannya adalah beribadah setelah ibadah. Beribadah setelah ibadah. Allah mudahkan kita beribadah di bulan Ramadan dengan berpuasa, dan balasannya adalah dengan melaksanakan ibadah selanjutnya, yaitu dengan mengeluarkan zakat. Yaitu dengan mengeluarkan zakat. Dan zakat ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah, karena memang tidak ada seorang hamba pun yang mampu melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ini diantara hikmah-hikmah pensyariatan zakat fitri atau zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita sampai kita menunaikan zakat kita di waktu yang memang telah ditetapkan oleh syariat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.